Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime Bible Adventure bersama Faith, Hope, and Love. Selamat mendengarkan. Faith, hope, and love. Faith, hope, and love. Ku punya iman, ada pengharapan, ku punya kasih. All because of you. All because of you. All because of you. All because of. All because of you. Aku anak Tuhan, aku punya iman, ku percaya Tuhan dan firman-Nya, tiada yang mustahil bagi Dia. Aku anak Tuhan, ku punya pengharapan, ku sabar menanti janji Tuhan, rencananya yang terbaik. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti Ia telah mengasihiku. Aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus. Faith, hope, and love selalu ada padaku, selamanya ada padaku. Turut perintahnya, lakukan firman dan bagikan kasih-Nya. Oh, iman, pengharapan, dan kasih selamanya ada padaku. Dan yang terbesar adalah kasih, seperti Yesus mengasihiku. Aku anak Tuhan, aku punya iman, ku percaya Tuhan dan firman-Nya, tiada yang mustahil bagi Dia. Aku anak Tuhan, ku punya pengharapan, ku sabar menanti janji Tuhan, rencananya yang terbaik. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti Dia telah mengasihiku. Aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus. Faith, hope, and love selalu ada padaku, selamanya ada padaku. Turut perintahnya, lakukan firman dan bagikan kasih-Nya. Oh, iman, pengharapan, dan kasih selamanya ada padaku. Dan yang terbesar adalah kasih, seperti Yesus mengasihiku. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti Dia telah mengasihiku. Aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus. Faith, hope, and love selalu ada padaku, selamanya ada padaku. Turut perintahnya, lakukan firman dan bagikan kasih-Nya. Oh, iman, pengharapan, dan kasih selamanya ada padaku. Dan yang terbesar adalah kasih, seperti Yesus mengasihiku. Seperti Yesus mengasihiku. Seperti Yesus mengasihiku. Shalom adik-adik, selamat sore, selamat kita berjumpa kembali dalam acara Bible Adventure bersama Faith, Hope, dan Love. Puji Tuhan, sore hari ini Kak Jini dengan sukacita boleh menyapa lagi adik-adik di rumah bersama Papa, Mama, dan Opa, Oma. Bagaimana kabar kalian adik-adik? Kakak percaya dan senantiasa berdoa adik-adik semua dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita. Nah, sebagian besar dari kalian sudah memasuki masa liburan ya.
yang tadinya belajar dari rumah secara online, saat ini mungkin banyak yang sudah libur, banyak yang sudah merayakan kenaikan kelas ya, banyak yang sudah terima rapot ya, dan bahkan juga yang lulus ya. Sekali lagi kakak ucapkan selamat ya untuk yang sudah menerima rapot ya, dan juga merayakan kenaikan kelas maupun sudah diwisuda ya. Yang belum tetap menanti dengan sabar ya, dengan penuh sukacita tentunya ya, karena kalian selama ini sudah berusaha yang terbaik. Nah adik-adik, ketika kalian libur di rumah, ayo jangan sampai kalian membiarkan waktu berlalu ya, hari demi hari hanya habis main game ya, atau nonton televisi ya. Wah adik-adik, rugi sekali kalau kalian selama libur ini dari hari ke hari waktunya hanya untuk main game atau nonton televisi ya. Mengapa? Karena satu hari itu nilainya begitu besar ya. Dan kalau kalian menghabiskan waktu main game atau nonton televisi saja, sayang sekali ya. Kita sebetulnya hari-hari ini sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus ya. Hari-hari ini kita harus mempersiapkan diri seperti 5 anak darah yang bijak, yang terus mengisi minyak lampunya ya. Hari-hari ini harusnya kita semakin banyak apa? Memuji, menyembah Tuhan, berdoa ya. Banyak berdoa, karena kita lihat sampai dengan hari ini masih begitu banyak persoalan ya di dunia ini, bahkan di negara kita tentunya ya, terkait dengan pandemi ini. Masih begitu banyak hal yang memerlukan doa-doa kita ya. Kalau kita di rumah dan kita hanya mengeluh ya, kapan ini berakhir ya, mengeluh bosan ya, tapi tidak pernah mendoakannya ya, berarti kita sudah melakukan hal yang kurang tepat adik-adik ya. Atau kalau kita istilahnya hanya di rumah ya, main game, nonton televisi tanpa kita mendoakan negara kita, tanpa kita mendoakan kota kita, wah ya berarti kita sudah keliru menggunakan waktu kita ya. Nah karena itu sore hari ini ayo ya, 1 jam ke depan kakak minta kalian yang mendengarkan siaran ini ya, kalau kalian lagi nonton televisi, lagi main game, ayo berhenti sebentar ya, sebentar aja ya, supaya kalian bisa mengikuti ya, mendengarkan firman Tuhan, kalian bisa berdoa dengan teman-teman kalian ya, sehingga kota kita mengalami perubahan karena ada anak-anak yang berdoa. Amin adik-adik. Ayo semua boleh ikut kakak ya, kita lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau sore hari ini Tuhan memanggil saya untuk dengar firman Tuhan dan untuk bersama-sama berdoa. Tuhan ampuni ya akan segala kesalahan saya. Kalau hari-hari yang sudah lewat, saya tidak mengerti rencana Tuhan, saya tidak mengerti kehendak Tuhan, dan saya menghabiskan banyak waktu hanya untuk hal-hal lain yang tidak berguna. Sore hari ini Tuhan, saya mau datang kepadamu, saya mau sungguh-sungguh dengar firman-Mu, saya mau sungguh-sungguh berdoa, sehingga Tuhan Kau boleh campur tangan, Kau boleh mengubahkan kehidupan di tengah kota kami, di tengah bangsa kami dan dunia ini. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin ya. Wah adik-adik, luar biasa, tepuk tangan dulu ya buat kalian yang memilih berhenti main game ya, yang memilih berhenti nonton televisi ya, berhenti melakukan kegiatan lain dan dengarkan siaran ini ya. Tuhan Yesus pasti memberkati kalian ya. Nah adik-adik, sore hari ini kakak mau mengambil tema sebelum kita menaikkan doa kita, itu adalah mengucap syukur. Sama-sama kakak ikuti ya, bilang mengucap syukur ya. Sekali lagi, mengucap syukur ya. Mengucap syukur. Adik-adik, kakak pengen tanya ya, siapa yang hari-hari ini masih tetap mengucap syukur sama Tuhan? Tuh kan pada bengong lihat-lihatan ya, kayaknya aneh mengucap syukur apa gitu ya. Siapa yang hari-hari ini ya, sebelum makan, sebelum kalian mengangkat sendok disuapkan ke mulut kalian, masih berdoa bilang terima kasih Tuhan? Nah tuh kan ya, libur bukan berarti doanya libur loh adik-adik ya. Libur itu berarti kita istirahat dari kegiatan belajar ya yang ada di sekolah ya, kemarin lewat online ya, itu kita libur. Tapi bukan berarti doa libur ya, doa terus jalan ya, bahkan hari-hari ini doanya harus lebih giat lagi ya. Nah tuh ya, kalau ada yang sampai makan aja lupa nggak doa makan, wah ya bagaimana itu ya, padahal kita tahu semua makanan itu sumber berkatnya dari Tuhan Yesus
ya. Adik-adik, kakak pengen cerita ya. Mau dengar cerita? Kakak mau cerita sebentar ya. Satu waktu adik-adik ketika Tuhan Yesus ya masih ada di dunia ini ya, saat itu ada katanya 10 orang ya. 10 orang sakit adik-adik ya. 10 orang sakitnya bukan sakit COVID-19 ya. Sakitnya sakit kusta adik-adik ya. Tapi kusta saat itu seperti COVID-19 saat ini adik-adik ya. Nggak ada obatnya ya. Dan menular sekali ya, sangat menular ya. Sampai-sampai kalau ada orang yang sakit kusta itu dijauhin adik-adik ya. Dijauhin ya, disuruh pergi gitu ya ke tempat jauh-jauh ya. Dan kalau orang itu ketahuan sakit kusta, dia harus pergi ke satu tempat yang jauh karena dia mau ya kembali kepada Tuhan, karena dia tahu mengucap syukur, karena dia tahu berterima kasih. Tuhan kasih berkat lagi adik-adik. Berkatnya apa katanya? Imanmu sudah menyelamatkan engkau. Wow, adik-adik luar biasa ya. Karena dia mau repot-repot adik-adik, dia mau kembali sama Tuhan, dia mau berterima kasih ya. Dia dapat berkat yang kedua ya, berkat keselamatan. Ya, dibilang imanmu sudah menyelamatkan engkau ya. Wah, adik-adik, ternyata pengucapan syukur itu besar sekali artinya ya. Pengucapan syukur sangat besar artinya. Makanya tadi kakak bilang ya, jangan sampai karena kalian libur di rumah ya, doanya libur ya. Bahkan jangan sampai doa sebelum makan juga libur ya. Berarti kita apa? Kita lupa mengucap syukur ya. Tapi kita mau belajar dari orang kusta ini ya. Dia bukan orang Yahudi ya, dia orang Samaria ya. Tapi orang Samaria yang disebut Yesus orang asing, dia justru yang tahu berterima kasih. Dan karena dia berterima kasih sama Tuhan, Tuhan Yesus bilang ya, kasih berkat yang kedua ya. Bukan hanya dia sembuh, tapi dia selamat ya. Adik-adik, siapa di antara kalian yang hari-hari ini ya mengalami berkat dari Tuhan ya, pengen ya terus dijaga, dilindungi ya dari COVID-19 ya. Siapa yang hari-hari ini kamu juga mau mengalami ya berkat-berkat ya, Tuhan kasih kecukupan sama kamu ya. Nah, adik-adik, ada kisah satu lagi kakak mau bilang ya. Kalau tadi tentang kisah orang kusta ya, karena dia tahu mengucap syukur, bukan hanya dia disembuhkan tapi dia juga selamat ya. Ada satu kisah lagi adik-adik, kakak mau ambilnya dari Matius 15 ya. Adik-adik pasti tahu cerita ini. Itu ketika Tuhan Yesus ya ada bersama-sama dengan lebih dari 5.000 orang ya. 5.000 orang laki-laki, belum anak-anak sama perempuan. Jadi itu lagi KKR adik-adik ya. Lagi KKR besar banget tuh ya, lebih dari 5.000 orang ya. Mungkin bisa 10.000, mungkin bisa 15.000. Wah, banyak sekali adik-adik ya. Tapi saat itu mereka tidak punya makanan ya. Mereka tidak punya makanan ya. Istilahnya apa ya? Kekurangan makan ya. Karena apa? Gak ada makanan ya. Di tengah-tengah mereka gak ada yang bawa makanan, gak ada warung, gak ada toko di sekitar mereka ya. Kalau mereka mau pergi pulang, udah keburu kemalaman di jalan, itu bakal kelaparan ya. Tapi waktu itu cuman ada 5 roti ya, 5 katul roti dan 2 ekor ikan yang kecil-kecil adik-adik. Karena apa, yang bawanya juga anak kecil ya. Nah, waktu itu dengan bekal anak kecil ini, 5 roti dan 2 ikan ya, Tuhan Yesus gak bersungut-sungut ya. Dia gak marah sama murid-muridnya, kenapa sih kalian kok gak sedia makanan ya. Tuhan Yesus juga nggak ngomel, nggak ngeluh ya. Tapi apa katanya, dikatakan dalam Matius 15 ya. Matius 15 ayat ke-36 mengatakan apa? Yesus terima ya, Yesus terima makanan 5 roti dan 2 ikan dari anak yang kecil itu ya. Dan dia mulai mengucap syukur adik-adik ya. Yesus bersyukur ya, makanan itu nggak ada artinya dibandingin dengan 5.000 orang ya, laki-laki yang kumpul ya, nggak ada artinya ya. Tapi Yesus terima dengan ucapan syukur ya. Dan keajaiban terjadi adik-adik waktu Yesus mengucap syukur ya. Waktu dia mengucap syukur, kemudian Yesus belah-belah itu rotinya, itu ikannya, dibagi ke murid-muridnya. Ya, kok si roti dan ikannya nggak habis-habis adik-adik, terus mengalir ya. Bahkan 5.000 ya, lebih laki-laki sama perempuan sama anak-anak makan sampai kenyang. Kok gimana ya, 5 roti yang kecil, 2 ikan yang kecil, kenapa bisa jadi memberi makan ya lebih dari 5.000 orang ya. Paling sedikit kalau satu orang makan satu aja ya, harusnya ada 5.000 roti
Ya, harusnya ada 5.000 ikan. Ya, ini cuma 5 roti dan 2 ikan adik-adik. Keajaiban terjadi karena pengucapan syukur. Ya, bahkan dibilang katanya ada sisa, ada lebih. Ya, ada lebih adik-adik. Ya, nah lebihnya itu bukan 1 potong 2 potong sampai berbakul-bakul. Ya, wah luar biasa. Ternyata adik-adik pengucapan syukur kita tuh besar sekali kuasanya. Ya, nah apakah ada adik-adik yang di rumah hari-hari ini mungkin ngomel ya, ngeluh ya, aduh bosen ya, aduh pengen pergi ya, aduh begini, aduh begitu ya, aduh makanannya cuman gini lagi gitu lagi ya, aduh ya. Adik-adik ayo bertobat ya, hari-hari ini jangan kita jadi anak-anak yang suka ngeluh ya, tapi kita mau mengeluarkan ucapan syukur ya. Ayo kita mau belajar berterima kasih seperti orang kusta tadi ya, sehingga bukan hanya ya seperti yang dialami, bukan hanya diterima berkat kesembuhan tapi keselamatan. Waktu kita berterima kasih sama Tuhan atas apapun yang kita terima, ada berkat 2 kali lipat yang akan kita terima ya. Waktu kita mengucap syukur seperti Tuhan Yesus ya, atas makanan yang kita terima adik-adik, maka kelimpahan akan terjadi. Amin ya. Kalau hari-hari ini kamu ya di rumah ada yang merasa khawatir, aduh gimana ya si papa mama kerjaannya ya mungkin lagi begini ya, ada yang mungkin kantornya mungkin nggak buka lagi ya, tempat bekerja nggak buka lagi, ada yang mungkin papa mamanya ngalamin gajinya mungkin dipotong dan sebagainya. Bukan waktu untuk khawatir adik-adik, tapi waktu untuk mengucap syukur. Ya, karena waktu mengucap syukur yang sedikit itu jadi banyak adik-adik. Ya, waktu mengucap syukur ada berkat 2 kali lipat. Amin adik-adik. Ayo hari ini kita mau bertobat ya. Kita bukan mau jadi anak-anak yang suka mengeluh ya, tapi kita mau jadi anak-anak yang suka mengucap syukur. Amin. Ayo karena itu bersama-sama dengan teman-teman kalian kita mau menaikkan doa-doa, kita mau menaikkan pujian ya. Dan sebelum itu ya kakak mengajak kalian untuk berdoa minta ampun dulu sama Tuhan ya. Kalau hari-hari ini sadar nggak sadar kita sudah banyak mengeluh ya, kita ngelihatnya sama yang kurang, kita lihatnya sama yang negatif, tapi kita nggak lihat kebaikan Tuhan ya. Kita nggak mengucap syukur, kita nggak berterima kasih. Ayo adik-adik ikuti kakak dulu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu sore hari ini yang mengingatkan saya untuk selalu berterima kasih, untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus, ampuni ya, kalau selama ini sadar nggak sadar saya banyak ngeluh, saya banyak omel, saya banyak nggak berterima kasih, saya banyak khawatir dan takut sampai saya lupa mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan, sore hari ini saya mau datang untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bawa hati kami sama Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau ya Bapa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur
kebaikanmu. Atas kebaikanmu. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kuasanya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku,
mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah kami yang baik. Engkau tak pernah memandang rupa kami ya Tuhan. Engkau yang selalu baik sama kami. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Bapakku yang baik,
kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, kami berterima kasih ya Tuhan atas kedaulatan Engkau ya Tuhan, atas bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah melindungi bangsa kami ya Tuhan. Engkau melindungi orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Bapa. Ya Bapa, kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk daerah-daerah ya Tuhan yang masa PSBB-nya telah berakhir ya Tuhan. Biarlah Engkau yang melindungi mereka agar mereka tetap taat ya Tuhan dengan peraturan-peraturan agar angka COVID-19 di Indonesia menurun ya Tuhan. Jika masih ada yang berada di zona merah, Kau berkati ya Tuhan, Kau hapuskan corona di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau hentikan ya Tuhan rantai-rantai corona ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk pemerintah Indonesia, khususnya Pak Jokowi beserta wakilnya, para menteri dan TNI Polri yang terus sigap, kompak dan bekerja dalam hikmat Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam membawa bangsa Indonesia dalam keamanan, kestabilan ekonomi, dan damai sejahtera. Dan kami juga berdoa untuk kesehatan dan perlindungan setiap mereka, berkati dengan sukacita dan hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau bersyukur untuk setiap petani-petani yang ada di Indonesia. Kami minta Tuhan curahan berkat sehingga ada hasil panen melimpah-limpah di Indonesia. Engkau yang menjauhkan dari gagal panen, serangan hama maupun hal lain-lainnya ya Tuhan. Sehingga kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia terjamin. Dan di Indonesia tidak ada lagi ya Tuhan warga yang kekurangan suatu apapun. Engkau yang memberkati ya Tuhan. Engkau yang menjaga lindungi kami semua ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa, saat ini kami berdoa untuk semua masyarakat agar mereka semakin sadar untuk menjaga kesehatan tubuh mereka dengan baik. Dan juga kami berdoa untuk kawanan nasional agar mereka setia untuk saling menolong dan memperhatikan satu sama lain. Dan juga supaya mereka tidak mementingkan diri mereka sendiri. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Di ujung dari doa kami sore hari ini, Tuhan, kami mau terus bersyukur kepadamu. Karena Engkau bekerja jauh melebihi dari apa yang dapat kami doakan dan pikirkan Tuhan. Terima kasih karena Kau berjalan di depan kami, mendahului kami. Kau meratakan jalan di depan kami Tuhan. Kau juga menyertai kami Tuhan. Kau beri di sebelah kanan kami. Kau melindungi kami Tuhan dari segala yang jahat Tuhan. Dan Kau ada Tuhan di dalam kami Tuhan, untuk terus menyertai kami, untuk terus membimbing kami Tuhan, untuk terus menguatkan dan menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaannya Indonesia penuh kemuliaan. Penuh kemuliaannya, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, Indonesia
kita percaya dan kita akan terus berdoa dan mengatakan bahwa Indonesia penuh dengan kemuliaannya. Mari menutupi doa kita sore hari ini, kita akan sama-sama membaca dari Yesaya 60. Kita deklarasikan hal ini terjadi atas bangsa kita, atas dunia ini. Ayo sama-sama kita deklarasikan. Yesaya 60 ayat 1 sampai 7 dan 16b. Demikianlah firman Tuhan. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Juru Selamatmu dan Penebusmu, yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Amin. Puji Tuhan adik-adik, terima kasih sudah bergabung bersama-sama. Sore hari ini kita sudah menaikkan pujian, penyembahan, dan doa-doa kita. Sampai jumpa kembali di Jumat yang akan datang, kita akan menaikkan doa-doa pujian kita kembali. Dan jangan lupa hari Minggu ini kita akan beribadah bersama di Radio Maestro pukul 3 sore. Tetap semangat, Tuhan Yesus mengasihi kamu.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime Kids Warrior of God. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.